kembali dengan engku-engku dan juga encik-encik yang cantik-cantik ya. Di pagi hari ini kita akan sama-sama beribadah kepada Tuhan lewat ibadah sekolah minggu. Dan sebelum kita mulai, kita akan menyanyikan lagu Wasmi. Kami anak dan remaja GPN, sumber daya harapan desa dan bangsa, harus dibina, harus dididik, diasuh ke arah masa depan. Jadilah anak-anak Tuhan, tak akan beriman, dan takkan pernah diombang-ambingkan. Kami anak dan remaja GPN, sumber daya tak dapat dilupakan oleh pengasuh dan orang tua, dididik untuk menghadap Kristus. Semangatnya ketahanan iman, sosial ekonomi, dan tak lupa ketahanan dunia. Ayo tingkatkan wasmi, wajib sekolah minggu. Ayo giatkanlah wasmi, wadah pelayanan anak dan remaja GPN berdasarkan pada firman Allah. Ayo tingkatkan wasmi, wajib sekolah minggu. Ayo giatkanlah wasmi, siap berfungsi sebagai garam dan terang dunia dalam konteks satu panggilan gereja. Adik-adik sekolah minggu, kita akan masuk dalam ibadah. Untuk itu mari kita berdoa. Allah Bapa kekal di sorga, Bapa yang kami sapa melalui anak-Mu Yesus Kristus Tuhan kami. Ibadah sekolah minggu yang kami lakukan di pagi hari ini, kiranya Bapa mau berkati, agar ibadah di pagi hari ini dari awal hingga berakhirnya bisa berjalan sesuai dengan kehendak Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, amin. Adik-adik, kasih Tuhan Yesus sangat besar bagi kita. Untuk itu, mari kita memuji Tuhan dengan menyanyikan lagu Setinggi-tingginya Langit. Setinggi-tingginya langit, lebih tinggi kasih Yesusku. Sedalam-dalam lautan, lebih dalam kasih Yesusku. Seindah-indah pelangi, lebih indah kasih Yesusku. Kasih Yesus, oh kasih Yesus, mengalahkan segalanya. Kasih Yesus, oh kasih Yesus, mengalahkan segalanya. Adik-adik sekolah minggu yang diberkati Tuhan, di pagi hari ini kita akan mendengarkan firman Tuhan. Namun sebelum itu, mari kita berdoa. Bapa yang kekal kudus di surga, di kesempatan ini kami anak-anakmu boleh berjumpa lagi lewat ibadah sekolah minggu yang kami lakukan di rumah kami masing-masing. Dan di kesempatan ini Bapa, kami akan mendengarkan firman Tuhan. Sebelum kami membaca dan mendengarkan firman Tuhan, kami minta Tuhan ada bersama-sama dengan kami, kuasai kami dengan kuasa Roh Kudus-Mu, agar kebenaran firman yang kami baca dan kami dengar nanti boleh kami lakukan dalam kehidupan kami dari hari lepas hari. Terima kasih Tuhan, ini doa kami, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Adik-adik remaja yang Tuhan Yesus kasihi, pembacaan Alkitab kita terambil dalam kitab Kudus Perjanjian Baru, 1 Petrus pasal 1 terbaca pada ayatnya yang ke-15. Sekali lagi, 1 Petrus pasal 1 terbaca pada ayatnya yang ke-15, dan kita akan baca secara bersama-sama. Kekudusan dan kasih persaudaraan. Ayatnya yang ke-15, kita mulai. Tetapi hendaklah kamu menjadi kudus di dalam seluruh hidupmu,
sama seperti Dia yang kudus yang telah memanggil kamu. Demikian firman Tuhan. Adik-adik remaja yang dikasihi dan diberkati Tuhan, kita masih tetap ada dalam program sajian yaitu gereja. Pokok bahasan masih sama, Protestantisme di Indonesia, sedangkan subpokok bahasan paham Protestan di Indonesia. Minggu lalu materi kita tentang sejarah Protestantisme di Indonesia, maka di hari ini materi kita tentang paham Protestan di Indonesia. Nah, ada 3 hal yang akan kita pelajari di pagi hari ini. Yang pertama, pokok ajaran Protestan. Yang kedua, paham Protestan di Indonesia. Dan yang ketiga, makna Protestantisme bagi remaja. Nah, adik-adik yang remaja yang terkasih, kita mulai dari yang pertama yaitu pokok ajaran Protestan. Kalau adik-adik mengingat materi minggu lalu yang disampaikan oleh Encik Maya, maka adik-adik pasti tahu siapa itu Martin Luther. Ya, Martin Luther adalah tokoh reformasi gereja. Begitu juga dengan Johannes Calvin, Ulrich Zwingli, dan lain-lainnya pada abad ke-16. Ajaran Protestan sangat dipengaruhi oleh pandangan Luther dan Calvin. Sama-sama mengedepankan Alkitab sebagai dasar pembentukan iman. Sola Gratia, Sola Fide, Sola Scriptura, hanya oleh Alkitab. Ajaran ini menekankan soal pembenaran hanya oleh iman, yakni ketaatan terhadap kehendak Allah. Dengan kata lain, Protestantisme lebih mengutamakan sikap hidup yang berkenan kepada Allah sebagai wujud iman. Dalam pembacaan kita di 1 Petrus pasal 1 ayat yang ke-15 menekankan tentang kekudusan. Maka wujud iman yaitu dengan menunjukkan kekudusan hidup sebagaimana kehendak Allah. Nah, adik-adik yang dikasihi Tuhan, dengan demikian tanggung jawab bergereja mesti diutamakan untuk pertumbuhan iman. Jadi pertumbuhan iman yang sangat diutamakan bagi kita sebagai anak-anak Tuhan. Dengan rajin membaca Alkitab. Kita masuk pada pokok bahasan yang kedua, yaitu paham Protestantisme di Indonesia. Dalam catatan sejarah seperti yang minggu lalu adik-adik pelajari, bahwa Protestan di Indonesia bertumbuh bersama perkembangan gereja-gereja Protestan. Sejak memperoleh kedaulatan dan segala urusan gereja tidak lagi di bawah pemerintahan, maka Protestan kian menyentuh orang-orang pribumi. Gereja Protestan dibentuk dalam lingkup orang-orang Indonesia. Perbedaan suku, budaya, dan bahasa tidak menghalangi kemajuan Protestantisme di Indonesia. Nah, di tengah kepelbagaian itu Protestantisme mengedepankan keutuhan gereja, yaitu dengan mewujudkan saling mengakui terhadap tata gereja, tata kebaktian, dan masing-masing. Karena ada perbedaan-perbedaan tata gereja. Adik-adik pasti tahu bahwa kalau di GPM kita mempunyai tata gereja sendiri, di GMI punya tata gereja sendiri, begitu juga di gereja-gereja yang lain, Pantekosta misalnya, mempunyai tata gereja dan liturginya sendiri, cara bernyanyinya juga sendiri. Dan kita menghargai perbedaan-perbedaan yang ada di masing-masing gereja. Paham Protestantisme di Indonesia banyak menganut ajaran Calvinis, sebab Protestan di Indonesia merupakan warisan Belanda yang juga menganut ajaran Calvinis. Calvin memandang Alkitab sebagai aturan bagi umat, maka Alkitab lebih cukup memberikan kontribusi bagi pertumbuhan iman.
Alkitab itu lebih daripada cukup bagi kontribusi pertumbuhan iman kita sebagai anak-anak Tuhan. Kita masuk ke yang ketiga, makna protestantisme bagi remaja. Menjadi tanggung jawab gereja dalam hal maknai protestantisme bagi seluruh warga gereja, begitu juga dengan kita sebagai anak-anak remaja. Oleh karena itu, remaja gereja harus memahami protestantisme sebagai yang pertama, upaya pembaharuan gereja yang tidak terlepas dari upaya menjaga keutuhan gereja dengan tetap berpegang pada prinsip-prinsip kemandirian. Remaja harus menunjukkan sikap saling menghormati dalam hidup bergereja. Yang kedua, pokok ajaran Protestan yang menekankan soal pembenaran hanya oleh iman mewajibkan remaja untuk meningkatkan kualitas hidup yang berkenan kepada Allah. Jadi intinya adik-adik yang terkasih, remaja itu harus rajin membaca Alkitab supaya iman tetap bertumbuh dan adik-adik bisa menjaga kekudusan hidup, menjaga kualitas hidup. Hidup dengan penuh kasih sayang, hidup dengan penuh saling menghargai satu sama lainnya dengan perbedaan-perbedaan yang ada. Demikian adik-adik materi kita di pagi hari ini. Tuhan Yesus memberkati adik-adik semua. Adik-adik yang Tuhan Yesus kasihi, saat ini kita akan ada di dalam doa syafaat. Untuk itu, siapkanlah hati, lipat tangan, tutup mata, mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, di pagi hari ini kami bersyukur, berterima kasih karena begitu besar cinta dan kasih-Mu sehingga kami masih ada, masih sehat, masih kuat. Itu semua karena kebaikan Tuhan. Tuhan Allah kami, di saat ini kami mau berdoa buat anak-anak kami dari mulai jenjang batita, ibuia, anak kecil, anak tanggung sampai pada anak remaja. Dalam setiap pertumbuhan pendidikan mereka, Tuhan biarlah Tuhan selalu menjaga melindungi mereka. Berikan kesehatan, kekuatan serta hikmat kepintaran bagi mereka. Tuhan Yesus, biarlah Engkau selalu menjaga mereka dimanapun mereka bermain, ketika mereka berada di rumah maupun di lingkungan sekolah maupun di mana saja mereka berada. Kiranya Tuhan selalu menyertai mereka dan
Tuhan Yesus, di saat ini kami mau berdoa buat orang tua mereka, papa mama yang selalu menjadi sombong dalam kehidupan mereka. Biarlah Tuhan tetap memberikan kesehatan, kekuatan bagi orang tua mereka. Berkati setiap pekerjaan, usaha, mata pencarian daripada orang tua mereka, sehingga lewat orang tua mereka segala kebutuhan anak-anak ini terpenuhi. Bapa di surga, di kesempatan ini juga kami mau berdoa, biarlah Tuhan juga memberkati kami. Kami sudah mendengar firman Tuhan, dan biarlah firman Tuhan menjadi kekuatan dalam kehidupan kami. Jadikanlah kami anak-anak-Mu yang selalu setia mendengar firman-Mu, dan bukan saja kami hanya mendengar, tapi kami dapat melakukannya dalam setiap kehidupan kami. Ya Tuhan kami percaya Tuhan tidak akan pernah meninggalkan kami. Tuhan terus menjaga dan melindungi kami. Ketika kami berada di mana saja, Tuhan tetap pelihara kami. Terima kasih, terpujilah nama-Mu ya Tuhanku. Inilah doa dan sembahyang kami berdoa dan bersyukur. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Adik-adik yang terkasih, kita akan ada dalam lagu penutup, yaitu Aku Gereja. Demikian ibadah sekolah minggu kita di pagi hari ini. Sampai berjumpa di ibadah minggu berikutnya. Shalom.